Baik, kita mulai kuliahnya. Materi kita ini materi terakhir ya untuk semester pendek. Kita akan membahas Society 5.0 sebelum kita mulai kuliah. Mungkin ada beberapa hal ya, saya yakin Anda suka baca koran. Bagaimana yang namanya literasi digital, kemajuan teknologi digital itu ternyata juga seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi bisa negatif, di sisi lain bisa positif. Ini contoh saja, kalau saya berangkat ke kampus Fakultas Teknik ya di Setiabudi, suka lewat Jalan Babakan Siliwangi ya, Jalan Siliwangi. Itu di pinggir-pinggir memang kan jalurnya bagus ya, daerahnya indah, ada apa hutan kecil di sana, ada tempat buat wisata. Itu di pinggir jalan suka ada beberapa orang yang lagi nyanyi ya. Mereka bawa mic, mereka nyanyi. Saya juga tidak mendengar ya, karena dari pas di pinggir jalan itu menghadap ke HP. Ya, kalau dulu pagi-pagi yang bernyanyi di pinggir jalan itu paling cuma 3 atau 4 orang ya, cuma pagi aja. Sekarang malah sepertinya lebih dari 5 orang, dan kadang-kadang juga siang-siang masih ada. Ya, jadi saya penasaran kan ngapain sih? Oh, ternyata menurut para mahasiswa ya, mahasiswa saya, wah lagi ngamen Pak, katanya lagi nyanyi. Saya tidak tahu ya media sosialnya apa, katanya sih di TikTok. Jadi kalau mereka nyanyinya bagus, mereka dapat saweran. Apa sawerannya? Ya dapat uang ya, dapat transferan. Bagaimana mereka ya, menurut istilah saya sih itu ngamen digital. Itu merupakan sesuatu yang mungkin 10 tahun yang lalu itu nggak mungkin dilaksanakan. Bagaimana orang nyanyi di depan HP itu bisa banyak yang nonton, bisa menghasilkan sebuah keuntungan. Mungkin untuk beberapa kalangan malah jadi bukan cuma hobi ya, tapi ada penghasilan. Nah, kita bisa melihat ngamen digital ini ya, mungkin istilahnya tidak tepat. Menurut saya menjadi sesuatu yang positif dari kemajuan teknologi informasi dan digital. Orang bisa mendapat keuntungan ya, dalam hal ini dalam mungkin pengembangan bakat, mungkin hobi, dapat penghasilan, memanfaatkan teknologi digital. Itu positif. Negatif, saya baca kemarin di koran, polisi menangkap 7 atau 8 orang buzzer. Ada istilah baru nih zaman media sosial, buzzer. Kenapa? Karena ternyata mereka itu kegiatannya menyebarkan berita bohong, menyebarkan hoax, ya, terus juga melakukan menjelek-jelekan orang, termasuk doxing. Doxing ini adalah istilah bagaimana data pribadi, data atau informasi pribadi mengenai orang tertentu itu disebar di media sosial, dan ini sangat mengganggu privasi, bertentangan, melanggar undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Itu kenapa mereka ditangkap sama polisi. Jadi katanya si buzzer ini, ya istilah baru, buzzer ini kalau dalam bahasa Indonesianya mendengungkan sesuatu.
Ya, saya cenderung menyebutnya sebagai tukang fitnah digital, ya. Kalau dalam Islam itu tukang fitnah straight to hell, ya. Jurusannya tidak ada lagi selain masuk neraka. Mereka dapat penghasilan, jadi mereka bisa dikontrak sama orang atau mungkin siapa saja dengan biaya sampai dengan puluhan ratusan juta hanya untuk menjelek-jelekan orang, lawan politik, ya, ataupun menyebarkan berita bohong yang ya hoax, ya, yang merugikan. Nah, dari dua hal ini kita bisa melihat yang satu dua-duanya mendapat keuntungan secara finansial. Tapi akibatnya adalah yang satu itu positif, yang satu itu negatif. Orang jadi berpikir tiap dapat berita, tolong dicek lagi. Ini beritanya dari mana? Ya, kalau buzzer itu biasanya pakai nama alias. Biasanya apa itu si kontennya itu sangat ya vulgar, ya. Terus juga apa biasanya mendadak banyak dengan konten-konten yang tidak jelas sumbernya. Hal-hal seperti itu harus membuat kita mahasiswa, harus membuat masyarakat menjadi lebih cerdas karena kita ingin masyarakat, society kalau dalam bahasa Inggrisnya itu menjadi lebih sehat, lebih apa ya, lebih mendapatkan keuntungan, lebih yang positifnya yang didapat, bukan negatifnya. Anda kebanyakan main media sosial, terpapar berita negatif terus-menerus, baik itu benar ataupun salah, ya hoax ataupun tidak, itu akan stres, akan depresi, cepat marah, jadi apatis, dan seterusnya. Itu bukan society yang kita inginkan dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, di kuliah kita akan mencoba melihat kenapa sih teknologi itu bisa berkembang. Ini tidak bisa lepas dari apa yang kita kenal sebagai revolusi industri. Kalau menurut teori kita ini sudah revolusi industri keempat. Ada beberapa yang menyebutkan bahkan katanya sudah kelima dengan kemajuan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ya, Anda bisa dengan mudah mengakses, tanya ke Google, apa sih revolusi industri itu? Mulai dari 1800, tahun 1800, ya, revolusi industri pertama, apa itu? Pabrik tenun. Kalau dulu orang bikin kain itu lama, ya. Nah, di Inggris itu mulai pakai mesin uap. Itu revolusi industri pertama. Bagaimana barang itu bisa dibuat secara massal, secara cepat, sehingga kalau dulu kain-kain yang bagus itu hanya untuk orang kaya saja, sekarang bisa bikin kain yang cukup murah, semua orang bisa beli. Revolusi industri yang kedua berkaitan dengan ban berjalan. Apaan ban berjalan? Banyak yang pakai. Salah satunya adalah dijagal. Ya. Tiap bagian itu punya tugasnya masing-masing. Yang satu motong sapi, yang satu ngulitin kulitnya, yang satu potong, dan seterusnya. Di mana lagi? Di pabrik mobil. Ada yang khusus masang mesin, ada yang khusus masang rangka, ada yang khusus pasang pintu kaca, sampai dengan ngecat, sampai dengan test drive. Tahun 2000
mulai pemanfaatan, sorry bukan tahun 2000 ya, sekitar tahun 70-an, mulai pemanfaatan komputer, mulai otomasi di pabrik-pabrik. Nah, revolusi industri keempat, kita banyak memanfaatkan internet, Internet of Things, ya, nyimpen tempat penyimpanan data yang gede, big data, terus juga apa bukan artificial intelligence, virtual reality, ya. Bagaimana ternyata yang namanya komputer tambah lama tambah kecil, tambah lama dipakai hampir di semua bidang, itu adalah kakas yang mempengaruhi kehidupan sosial kita, mempengaruhi cara kita berhubungan dengan orang lain, komunikasi, dan seterusnya. Nah, ini yang berkaitan dengan teknologi. Nih, saya tanya, ada tidak di keluarga Anda, terutama orang tua, ya, yang nggak mau pakai HP, nggak mau pakai laptop, karena mereka ada kesulitan untuk menyesuaikan diri. Ngapain ada revolusi industri? Ternyata tidak setiap orang itu merasakan manfaatnya. Nah, ini yang ternyata sama orang-orang Jepang itu difikirkan. Kenapa? Karena Jepang itu termasuk negara tua. Maksudnya negara tua itu banyak penduduknya yang orang tua. Ya, ini teknologi kok kayaknya hanya untuk orang-orang muda ya. Lah kalau untuk orang tua gimana? Apa manfaatnya? Sehingga mereka berpikiran mengenai society, mengenai masyarakat. Kok pakai 5.0 ya? Jadi society, masyarakat itu awalnya adalah berburu dan mengumpulkan makanan. Lanjut, society masyarakat yang kedua itu mulai bertani. Masyarakat ketiga itu mulai memanfaatkan atau mendapat keuntungan dari industri. Industri macam-macam. Ya, mulai industri pertanian, industri makanan, industri kesehatan, ya, industri manufaktur. Masyarakat yang keempat itu mendapat keuntungan dari informasi. Anda bisa mudah mengakses berbagai konten dari media sosial, bisa berkomunikasi, bisa kuliah seperti yang kita lakukan sekarang padahal ada di rumah masing-masing. Itu masuk society 4.0. Tapi dengan kemajuan teknologi, industrinya sampai dengan 4.0, kita butuh society yang lebih cerdas lagi, yang lebih sehat lagi. Nih, contoh. Ya, saya bukan ini saya mencontohkannya dari apa yang saya alami. Saya dosen wali di Prodi Teknik Informatika. Saya suka menghadapi mahasiswa yang bermasalah. Bermasalah di kuliahnya, bermasalah di keluarganya. Datang mahasiswanya sama ayah ibunya, datang menghadap, berkeluh kesah. Kenapa kata orang tuanya, ya, anak saya ini kuliahnya nggak benar. Udah 4 semester tapi banyak kuliah yang tidak lulus. Setelah saya coba diskusikan dengan mereka, ternyata masalahnya itu biasanya berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi antara seorang anak dengan orang tuanya. Loh kan kita jadi bingung.
Di zaman yang serba gampang komunikasi, kok di keluarga sendiri komunikasi meni susah? Apakah itu yang kita kita inginkan dari society 4.0? Bukan. Yang kita inginkan adalah jika seorang mahasiswa kuliah di Bandung, orang tuanya ada di Tegal, ada di Jember, atau mungkin ada di Padang, tapi tetap bisa komunikasi dengan baik, bisa tahu kondisi anaknya yang ada sedang berjuang, sedang beribadah, sedang kuliah di Bandung. Jangan sampai orang tua nggak tahu apa-apa, lebih banyak curhat ke temen misalkan. Lah itu kan tidak sehat. Padahal teknologi sudah sangat mendukung. Nah, di sini muncul salah satunya ya, Society 5.0. Setiap orang itu harus mendapat yang baik-baik dari kemajuan teknologi. Jadi dari dua bahasan tadi kita bisa melihat bahwa industri 4.0 berfokus pada bagaimana teknologi dimanfaatkan. Baik di ranah manufaktur atau industri. Sementara Society 5.0, nah dia melihat bagaimana si teknologi di industri 4.0 ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup. Coba nih saya tanya, ya sama siapa nih? Sama Ratih. Halo Ratih, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Menurut Ratih pribadi, apakah punya HP itu meningkatkan kualitas hidup Anda atau malah bikin stres? Halo, halo? Bisa dengar suara saya? Atau bingung jawabnya? Ya nggak apa-apa kalau bingung ya, silakan difikirkan. Karena kalau Anda merasa ternyata punya HP, itu malah jadi beban, mesti bayar pulsa, lihat Instagram kehidupan orang lain lebih baik malah jadi stres. Ya, lah itu kan bukan itu tujuannya. Bahkan di sini disebutkan bagaimana kita menyelesaikan tantangan sosial secara nyata. Nih, saya tanya. Tolong dijawab. Siapa yang pernah bayar transfer sedekah atau bayar zakat lewat misalkan dompet duafa atau Basnas? Pernah nggak? Atau Anda ngisi canceling masjid dengan scan QRIS? Belum pernah? Pernah, Pak. Pernah, alhamdulillah. Loh itu kan salah satu cara kita menyelesaikan tantangan sosial. Jamaah itu harus memakmurkan masjid. Tiap Jumatan adalah wajar kita ngisi kensleng. Karena kita ingin memakmurkan masjid. Ternyata sekarang nggak punya uang pun, maksudnya uang cash ya. Masjid-masjid sudah banyak menyediakan QRIS, tinggal scan, beres. Anda mau zakat penghasilan, kemarin misalkan lebaran dapat angpau ya, mau dizakatin ya buat sedekah, tinggal akses ke websitenya Basnas atau dompet duafa, Anda bisa transfer. Mereka itu mengelola zakat umat dengan profesional. Tiap bulan Anda dapat laporan. Ini zakat yang dikumpulkan dari masyarakat dipakai untuk apa saja. Tiap tahun mereka diaudit. Ya, jadi nggak mungkin. Ya, bukan nggak mungkin atau kecil kemungkinan bahwa zakat Anda itu akan dikorupsi. Misalkan, lo kan pengennya seperti itu supaya umat Islam ya
kemakmurannya merata. Ya, jadi kalau kita lihat Society 5.0 adalah sebuah konsep masyarakat cerdas yang berpusat pada manusia. Manusianya dulu yang kita lihat didukung dengan teknologi, macam-macam teknologinya. Kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, ya. Tujuannya bukan menyengsarakan manusia, bukan untuk perang, bukan untuk menekan golongan tertentu, tapi meningkatkan kemakmuran, kenyamanan hidup, serta menyelesaikan tantangan sosial. Kemakmuran tadi ya saya sebutkan, ada masukan finansial, dapat uang dari misalkan konten. Tentu saja konten yang positif ya, jangan yang negatif. Meningkatkan kenyamanan. Saya lebih nyaman diem di rumah. Ya, dan ternyata diem di rumah saya masih tetap bisa ngajar mahasiswa-mahasiswa lewat kuliah online. Menyelesaikan tantangan sosial. Tadi kita sudah bahas. Ya, bayar zakat, bisa nolong orang dengan mudah. Ada orang lagi kesusahan, temennya yang dari luar kota nanya, kenapa? Aku lagi butuh nih tambahan uang buat anak sekolah, bisa bantu nggak? Oke, butuh berapa? Aku transfer ya uangnya ya. Ini anggap aja lah ngebantu temen. Nggak perlu datang langsung, nggak perlu pakai uang cash, nggak perlu harus di kota yang sama, di kota yang berbeda pun kita masih bisa nolong. Baik, jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang ya kurang lebih pada tahun 2016. Apa sih komponen-komponennya yang harus kita pahami dari Society 5.0? Satu, apa yang kita kenal sebagai human center, berpusat pada manusia. Meskipun teknologi digunakan secara luas, katanya tujuan utamanya adalah untuk mendukung dan meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Contoh, ada pabrik mobil. Pabrik mobil tersebut mengganti seluruh, ya tidak seluruh ya, hampir semua pekerja kasarnya ya kalau saya sebut ini dengan robot. Apakah itu sesuai dengan karakteristik Society 5.0? Kadang-kadang kita berpikiran kalau kita menggunakan teknologi baru, maka itu akan merebut pekerjaan manusia. Jawabannya adalah ya dan tidak. Satu, teknologi itu mungkin merebut pekerjaan manusia. Tapi teknologi besar kemungkinan akan membuka pekerjaan-pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terfikirkan. Pada saat saya kuliah tahun 90-an gak ada tuh yang namanya YouTuber. Internet aja masih putus nyambung di Bandung. Gak ada istilah yang namanya dapat uang dari e-market. Gak ada yang namanya transaksi pakai QRIS serba digital. Semuanya harus cash. Ini mempermudah manusia, ya, mungkin di satu sisi mengurangi jumlah pekerjaan, tapi di sisi lain menambah pekerjaan. Programmer jadi tambah banyak, ya. Kebutuhan untuk sarjana hukum membuat aturan, buat perangkat hukum untuk pemanfaatan teknologi semakin dibutuhkan. Banyak sekali pekerjaan baru. Jadi caranya gimana? Society 5.0 harus belajar terus mengenai pemanfaatan teknologi. Selanjutnya adalah integrasi teknologi cerdas. Ini contoh saja. Ya. Kemarin saya
sidang mahasiswa. Sidang mahasiswa sebelum mereka layak diluluskan dan diwisuda jadi sarjana. Ya, kalau di kami itu mahasiswa mengerjakan tugasnya, tugas akhirnya dibantu dengan aplikasi kecerdasan buatan ya ChatGPT, apa itu Google Gemini ya, macam-macam lah, DeepSeek ya. Misalkan ya silahkan saja, tapi itu sebagai starting point, sebagai masukan, sebagai kakas untuk membantu mempercepat mereka menyelesaikan tugas akhir. Nggak boleh yang namanya TA itu dibikin sama AI. Kenapa? Ya, bagaimana jadi orang yang lebih baik mahasiswanya kalau mereka cuma bisa nyuruh, kalau mereka cuma memanfaatkan hasil pemikiran orang lain. Ya, boleh dipakai. Tapi hati-hati juga, yang namanya kecerdasan buatan itu kadang-kadang juga salah. Harus cek dan recheck. Ini adalah hal yang umum. Saya bikin video, diupload ke YouTube. Gambarnya itu saya bikin dengan bantuan aplikasi AI. Supaya cepat, supaya menarik, ya. Tapi saya tidak menyebutkan bahwa gambar tersebut adalah buatan saya, copyright milik saya, ya. 3. Penyelesaian masalah sosial. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah sosial. Dengan teknologi kita dimudahkan antri. Saya mau ke puskesmas. Saya sakit gigi. Saya mau memanfaatkan BPJS. Sementara kalau ke puskesmas itu harus daftar dulu, harus antri dulu. Apa yang saya lakukan? Tinggal daftar online. Saya sudah dapat tiket, giliran ke berapa, ke dokter mana, ya, lalu tinggal pilih nanti pembayarannya melalui BPJS. Siapa yang bayar BPJS? Unpas. Kenapa bisa tahu apa itu sudah dibayarin? Karena sistemnya sudah terintegrasi antara pihak Unpas, BPJS, terus pihak-pihak terkait sampai dengan ke puskesmas. Lah itu kan memudahkan. Saya nggak perlu datang pagi-pagi ke puskesmas hanya untuk antri, hanya untuk daftar. Bayangkan ya, lagi sakit gigi mesti ngantri. Wah itu mah benar-benar siksaan lahir batin. Yang lain juga misalkan tadi kita sudah bahas ya, bisa zakat secara online, bisa bantu masjid secara online. Selanjutnya adalah masyarakat super cerdas. Era ini sering disebut sebagai masyarakat super pintar karena hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara manusia dan teknologi. Kenapa? Seakan-akan Anda tahu semua. Pada saat Anda menghadapi sebuah masalah, aduh, ini masang alat ini gimana ya caranya ya? Saya belum pernah. Apa yang Anda lakukan? Anda akses ke YouTube. Anda cari video mengenai cara masang alat tersebut. Dengan mengacu kepada YouTube, mendadak Anda jadi pintar. Bisa masang alat tersebut, padahal seumur hidup belum pernah masang. Ada seorang ibu pengen bikin suaminya seneng, pengen masak yang enak-enak. Aduh, ini daging digimanain ya? Bosen digoreng melulu, saya pengen sesuatu yang kayaknya kekinian atau enak. Jadi suami dan anak-anak seneng. Apa yang dia lakukan? Cari di media sosial resep-resep terbaru yang bisa dengan mudah dilakukan. Itu yang namanya membuat Anda tambah cerdas. Saya kadang-kadang juga suka bingung. Ya,
dengan, ya tidak semua sih, Gen Z ya, generasi Anda. 24 jam itu selalu pegang HP. Tapi kok nggak tahu apa-apa? Bayangkan, saya masuk ke kelas, terus saya bilang tugas dikumpulkan. Ternyata ada beberapa mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas. Alasannya apa? Nggak tahu, Pak. Ada tugas. Lah kan saya jadi bingung. Itu tugas sudah diumumkan di WhatsApp grup kelas. Itu tugas sudah diposting di Edlink. Ya, di website situ 2.0. Sudah saya ingatkan, sehari sebelum dikumpulkan, ini tugas harus di-print. Jangan hanya dikumpulkan dalam bentuk digital di email atau di Edlink. Ini bukan masyarakat super cerdas. Ya, ini malah jadi masyarakat yang super cuek. Yang bingung dengan saking banyaknya informasi. Kalau Anda lagi kuliah, semua informasi mengenai kuliah itu harus tahu. Jangan sampai Anda kuliah kok lebih tahu masalah K-pop misalkan. Atau masalah Piala Dunia misalkan. Dibandingkan dengan urusan kuliah. Yang kelima adalah kolaborasi manusia dan teknologi. Bagaimana Anda memanfaatkan teknologi untuk bisa memudahkan pekerjaan, mencapai masa depan yang berkelanjutan. Contoh, di kita memang saya belum pernah dengar ya, tapi di negara lain, khususnya negara maju, itu sudah dilaksanakan. Contoh, dalam satu saat sebuah perusahaan bisa ngewawancara calon pegawai baru sampai dengan ratusan orang. Lah, gimana caranya? Cuma 3 sampai 4 jam itu ratusan orang bisa diwawancara sekaligus. Ternyata perusahaannya menggunakan jasa kecerdasan buatan. Anda diwawancara oleh aplikasi tertentu. Aplikasi tersebut yang akan memutuskan apakah Anda layak jadi pegawai atau Anda ditolak jadi pegawai. Bayangkan. Ya, masuk kerja diwawancara sama mesin, sama teknologi. Itu bukan hal yang aneh sekarang. Katanya sekarang lalu lintas itu pengen diatur sama artificial intelligence, kecerdasan buatan, supaya lebih bagus lagi, supaya kemacetan bisa dihindari. Loh, itu kan kolaborasi manusia dengan teknologi. Di bidang kedokteran, itu tahun ini sudah ada percobaan berhasil. Bagaimana seorang dokter bedah itu bisa melakukan operasi dari jarak jauh. Gimana Pak caranya? Teknologinya menggabungkan antara jaringan komunikasi, internet, dengan robot. Jadi si dokter ini dari jarak jauh, dari kota yang berbeda, menggerakkan tangan-tangan robot di tempat lain untuk mengoperasi seorang pasien. Pasiennya ada di Bandung, dokternya ada di Singapura, misalkan. Bisa dengan mudah melaksanakan operasi tanpa dokternya harus datang ke Bandung. Begitu teknologi modern. Bagaimana memanfaatkan untuk, misalkan dalam hal ini adalah menolong orang.
Jadi kalau saya kasih gambaran ya di sini, ini gambarnya buatan artificial intelligence, buatan Gemini. Seharusnya begini, yang namanya Society 5.0. Keluarga itu bisa berkumpul. Ayah tidak selalu harus ngantor tiap hari, bisa work from home, bisa lebih dekat dengan keluarganya. Ibu juga demikian. Ya, jadi tambah cerdas, tambah pintar, tambah luas wawasannya. Punya media sosial itu bukan buat ngegosip atau gibah, tapi mengakses fitur-fitur atau informasi yang bermanfaat. Ikutan pengajian digital, misalkan. Ya, ikut kursus bahasa Inggris bisa dilaksanakan. Bagaimana teknologi itu bisa masuk ke dalam rumah untuk misalkan memantau kesehatan. Bagaimana alat-alat rumah tangga ini bisa diotomasi. Ini contoh ada ya, misalkan ada robot yang bisa bersih-bersih. Bagaimana misalkan apa itu energi bisa dikelola oleh teknologi dengan baik. Kita tidak tergantung lagi dengan PLN karena kita punya solar panel sendiri, listrik tenaga surya yang bisa dikelola di rumah. Untuk Anda mau jajan misalkan nggak perlu datang ke ini. Kalau sekarang diantar sama Gojek, GoFood, ya beberapa kasus itu sudah mulai pakai drone, diantar langsung lebih cepat. Hidup menjadi lebih mudah, keluarga menjadi lebih dekat, anak-anak menjadi lebih bahagia, kesehatan menjadi lebih baik, kemakmuran menjadi lebih apa meningkat. Itu tujuan dari Society 5.0. Bukannya hal-hal negatif yang tadi saya sebutkan itu malah terjadi. Nih saya tanya, siapa di keluarganya yang tiap makan itu masing-masing sibuk dengan HP? Atau mungkin nggak pernah makan bareng sama sekali karena semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Tolong direview lagi, itu tidak sehat, itu tidak baik. Jangan dibiasakan. Nih contoh, ada sebuah penelitian yang menyebutkan kalau Anda makan sambil nonton TV, Anda makan sambil pegang HP, itu fokusnya bukan ke makan. Kalau fokusnya tidak ke makan, itu nanti ada masalah dengan indera yang mentransfer informasi ke otak Anda. Anda sudah wareg atau belum? Apa dampaknya jika Anda sering makan sambil main HP? Ya, Anda sudah makan, kadang-kadang suka lupa. Nih aku teh udah wareg atau belum ya? Apa yang selanjutnya? Makannya jadi kebanyakan. Kalau makannya kebanyakan, berat badan naik, jadi tambah endut. Kalau tambah endut nanti jadi tidak sehat. Kenapa? Karena misalkan jantungnya bekerja lebih keras, rentan kena penyakit jantung. Belum lagi tampilan jadi kurang menarik dan seterusnya. Ya, ternyata setelah diselidiki, oh, ini dari kebiasaan yang tidak sehat. Oke, itu tujuan dari Society 5.0. Kita tidak menyebutkan pemerintah Indonesia itu mengadopsi seluruhnya atau juga mengadopsi Digital Quotient Framework.
Tetapi dari program-program pemerintah kita bisa melihat bahwa ini memang sesuatu yang baik. Sesuatu yang harus diterapkan di masyarakat, bukan hanya jadi konsumen saja dari teknologi informasi. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan teknologi secara cerdas, ya, aman, kreatif, bertanggung jawab, meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menjadi beban, meningkatkan kesejahteraan, bukan cuma miskin. Ngapain ya tiap bulan bayar pulsa mahal-mahal, tapi kok kayaknya hidup dari dulu teh gini-gini aja. Nggak nambah bahagia, nggak nambah penghasilan, ya, malah sibuk ngomongin orang, sibuk ngomentarin orang, ngiri sama kehidupan orang lain. Apakah seperti itu? Kira-kira Anda milih yang mana? Menurut Anda Society 5.0 bagus tidak untuk masyarakat Indonesia? Bihaki ada komentar? Halo? Ada komentar? Tidak, Pak. Masa jadi mahasiswa mau berkomentar saja takut? Kan katanya mahasiswa, masyarakat harus cerdas. Salah satu ciri orang cerdas itu adalah critical thinking, tidak takut untuk menyatakan pendapatnya mengenai pendapatnya salah atau tidak. Lah kan saya masih belajar, saya masih mahasiswa. Tapi kalau Anda punya kebiasaan takut, ragu-ragu, nggak mau terlibat, lah kan katanya tadi mau jadi masyarakat cerdas. Itu bukan masyarakat cerdas itu masyarakat tertindas yang nggak boleh ngomong. Padahal kita hidup di negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Ya silahkan gimana komentarnya Bihaki? Hmm, iya, Pak. Menurut saya, kadang pro kontranya dari penggunaan teknologi juga, Pak. Kalau menurut saya, Pak, saya selama apa ya? Kan tadi Bapak juga menjelaskan ketika di fakultas Bapak tuh itu tuh boleh menggunakan AI saat mengerjakan TA atau dan lain sebagainya. Tapi mungkin saya itu pun relate ya Pak di saya kayak kadang saya kalau untuk mencari referensi mungkin dari AI tapi kadang juga ada beberapa teman saya yang tidak bisa apa ya tidak bisa memanfaatkan itu dengan baik malah kesannya malah bergantung jadi dia nggak akan ngerti apa-apa gitu loh Pak. Oke, kan tidak susah ya berpendapat. Bagus sekali itu pendapatnya. Kita yang harus memanfaatkan teknologi. Jangan sampai, ya maaf ya, contohnya teman Anda itu malah mereka yang dimanfaatkan oleh teknologi. Kenapa kita harus juga melihat konten-konten? Jangan sampai, ini kemarin saya baca berita, apakah, ini judulnya sangat mengerikan menurut saya. Apakah Gen Z itu generasi yang diatur oleh algoritma? Contoh, misalkan ya, siapa nih? Halo Ratih. Ratih seneng nonton YouTube. Senengnya mengenai K-pop. Sekali Anda lihat video mengenai K-pop, algoritma YouTube itu akan mengidentifikasi bahwa Ratih suka K-pop. Apa yang terjadi? Tiap Ratih masuk lagi ke YouTube, algoritmanya akan menyediakan macam-macam video mengenai K-pop.
Untuk sebagian orang ini membantu, untuk sebagian yang lain membuat wawasan jadi cepat, jadi tidak berkembang. Ya, karena sudah dikasih K-pop sama YouTube, nonton K-pop weh. Dia tidak tertarik sama dangdut, dia tidak tertarik sama masak-memasak, dia tidak tertarik sama sepak bola, sama video dari dosennya, sama musik jazz, sama musik metal, sama olahraga. Nah, itu yang berbahaya dari pemanfaatan teknologi khususnya media sosial. Jadi wawasan Anda akan sangat terbatas. Padahal teknologi tersebut untuk memperluas wawasan Anda. Ya, ada fenomena yang disebut sebagai fenomena echo chamber. Echo itu apa? Ya suara yang balik lagi, ya. Chamber itu adalah ruangan. Jadi Anda seakan-akan mendengar suara Anda sendiri. Anda hanya mengakses informasi-informasi yang sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan pendapat Anda. Jadi Anda tidak berkembang. Bayangkan, di Amerika Serikat yang katanya negara maju, masih banyak loh orang yang percaya bahwa bumi itu datar. Flat Earth. Tahu? Ya, bayangkan. Padahal orang Amerika itu udah pernah ke bulan loh. Udah pernah keluar angkasa. Ya astronotnya maksudnya. Melihat dengan apa motret gitu loh bahwa bumi itu bulat, tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Karena mereka gaul memanfaatkan teknologi dengan orang-orang yang juga percaya bahwa bumi itu datar. Gak mau mereka mendengar pendapat yang lain, ilmu yang lain. Nah, kalau seperti ini percuma pakai teknologi informasi. Hal-hal seperti ini yang coba kita hindari. Gak ada manfaatnya. Hanya menimbulkan apa itu atau ya, konfrontasi atau apalah yang sebetulnya tidak perlu. Oke, sebentar.